Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurauda Ihsan Yubia lagi, NIM Janol 141911017. Saya adalah mahasiswa kelas Departemen Prosedurensia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur tentang insersi permanen pada gigi tikus. Berikut merupakan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Adapun alat dan bahan yang pertama yaitu ada alat OD dan instrumen restorasi, kemudian ada APD, handscoon dan masker, glass plate dan base dan katalis untuk bahan sementasi, kemudian ada PFM. Kemudian kita harus melakukan hand wash dan atau hand rub terlebih dahulu sebelum melakukan proses pengerjaan. Kita harus memastikan membersihkan seluruh telapak tangan dan permukaan tangan, baik itu dalam kuku jari maupun jari-jari tangan. Kemudian kita lanjut penggunaan APD, didahului dengan pemakaian masker, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan handscoon. Kita pastikan saat menggunakan handscoon seluruh permukaan tangan tertutupi. Kemudian kita lanjut ke tahap insersi permanen, yaitu lepaskan mahkota sementara dengan menggunakan crown remover. Kita lepaskan mahkota sementara menggunakan crown remover. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa dari bahan sementasi sementara. Lalu desinfeksi dengan klorhexidin 2% selama 1 menit. Kemudian kita lakukan try-in pada mahkota PFM dengan tetap memeriksa warna, kontur, embrasure, kerapatan tepi, oklusi, dan kontak proksimal. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pencampuran bahan sementasi. Didahului dengan base-nya, kita ambil secukupnya menggunakan sendok yang telah tersedia. Kita letakkan di glass plate. Kemudian lanjut ke katalisnya. Kita gunakan juga dengan alat yang telah tersedia. Kita ambil katalis tersebut, lalu kita teteskan ke glass plate sebanyak 2 tetes atau secukupnya dibandingkan dengan base sebelumnya. Kemudian kita kembalikan sisanya. Kemudian ambil semen spattle untuk mengaduk. Kita bagi 4 base terlebih dahulu agar pencampurannya lebih homogen. Kita ambil sedikit demi sedikit lalu base, lalu kita campurkan dengan katalisnya. Kita campur hingga homogen. Kemudian kita ambil lagi dari beberapa bagian yang telah kita bagi sebelumnya, kita campur lagi hingga homogen. Kita lanjutkan tahap tersebut hingga bahan sementasi siap untuk diaplikasikan pada PFM dan gigi yang akan dilakukan sementasi. Kita pastikan bahan sementasi homogen, tercampur dengan baik dan benar. Kemudian kita ambil menggunakan instrumen restorasi. Kemudian kita aplikasikan ke gigi yang telah dipreparasi sebelumnya, yang akan di gigi abutmentnya. Kita rapikan, kita ratakan bagian-bagian visurnya. Kita ratakan. Begitu juga dengan gigi abutment yang sebelahnya.
Kemudian kita aplikasikan juga bahan sementasi pada bagian palatal, bukal, dan seluruh permukaan dari bahan PFM tersebut. Begitu juga dengan yang sebelahnya, kita aplikasikan juga pada bagian palatal, bukal, dan seluruh permukaannya. Kita ratakan dan rapikan. Kemudian diinsersikan dan dilakukan gerakan pumping untuk mencegah terjadinya gelembung udara dan tahan hingga 10 detik. Kemudian kita rapikan sisa-sisa dari sementasi, bahan sementasi, kemudian kita rapikan. Kemudian kita lakukan evaluasi mahkota di mana hal-hal yang perlu diperhatikan yakni seperti marginal fit-nya, estetiknya, artikulasi, serta kita lakukan pengecekan apabila ada kerusakan. Dan pastikan kembali tidak ada sisa-sisa semen yang terdapat pada jaringan gingiva. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menjaga kebersihan mulutnya dan diinstruksikan untuk melakukan kontrol secara berkala.